Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi pelindungan oleh Allah SWT dan selalu bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dela Nurrahmi dengan NIM 205160005 dari kelas 1A Institut Pendidikan Indonesia Garut. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran dan TIK yang diampu oleh dosen Dr. Haji Rostina Sundayana MPD. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membaca manik abakus. Sebelum kita membaca manik abakus, apakah teman-teman sudah tahu apa itu abakus? Nah, abakus di negara Indonesia disebut dengan sempoa, sedangkan di negara Jepang disebut dengan soroban. Lalu di negara Cina disebut dengan suapan. Dan abakus ini merupakan sebuah alat sederhana yang terdiri dari manik-manik atau cincin-cincin yang tersusun dalam batang-batang. Abakus ini bisa digunakan sebagai media pengajaran matematika, di mana bisa digunakan untuk menjelaskan nilai tempat dan operasi hitung. Berarti kita harus mempunyai abakus terlebih dahulu ya. Apakah teman-teman sudah punya? Jika tidak punya, tidak usah khawatir karena kita bisa membuatnya dengan sendiri, yaitu dengan alat dan bahan: 1 penggaris, 2 styrofoam, 3 kertas HPS, 4 pulpen, 5 tusuk sate, 6 cutter. Bagaimana cara pembuatannya? Pertama, kita gunakan kertas HPS, lalu landscape-kan. Setelah itu potong-potong. Setelah dipotong, kertas HPS itu digulung-gulung sebanyak 45. Lalu kedua, gulungan kertas tersebut direkatkan oleh selotip. Ketiga, buat tiang-tiang dari styrofoam. Keempat, tusukkan tusuk sate sebanyak 9 buah kepada tiang pertama. Kelima, masukkan gulungan-gulungan kertas tadi sebanyak 4 biji ke semua tusuk-tusuk sate tersebut. Ketujuh, masukkan gulungan kertas tadi. Kedelapan, masukkan tiang ketiga ke semua tusuk sate. Lalu ke-9, tempel tiang 4 dan ke-5. Terakhir, ke-10, abakus siap digunakan. Baik, selanjutnya ternyata abakus ini mempunyai bagian-bagian. Di antaranya 1. Tiang tengah ini disebut dengan rumah abakus. 2. Manik-manik ini yang di atas dan di bawah disebut dengan manik abakus. Ketiga, batang-batang ini yang sebanyak 9 batang disebut dengan batang abakus. Bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya sebagai berikut. Mulainya kita pastikan sedang memegang pulpen atau ballpoint, yaitu kita bisa memegangnya dengan tangan kanan kita, yaitu dimulai dengan melipatkan dari jari kelingking sebanyak 3 lipatan, lalu yang tersisa hanya jari jempol dengan jari telunjuk. Atau teman-teman bisa mengingatnya dengan gerakan tembak jedor. Jari jempol ini berfungsi sebagai menambah manik-manik atau menaikkan manik-manik, sedangkan jari telunjuk ini digunakan untuk mengurangi angka manik-manik atau menurunkan manik-manik.
Bagaimana cara penggunaannya? Mudah ya? Alhamdulillah bagus. Oke, langsung saja kita bisa membaca manik abakus. Teman-teman, kalian kan biasanya menghitung itu dimulai dari angka satuan. Nah, untuk angka satuan itu berada di titik tengah ini atau berada di batang tengah di antara batang-batang yang lainnya. Untuk satu yaitu kita menaikkan satu manik ke atas. Untuk dua, kita menaikkan 2 manik ke atas. Untuk angka 3, kita menaikkan 3 manik ke atas. Untuk angka 4, kita menaikkan 4 manik ke atas. Lalu bagaimana jika 5? Nah, untuk 5 kita menurunkan 1 manik atas ke bawah. Jadi bernilai 5. Lalu bagaimana jika 6? Nah, untuk angka 6 itu kita menggunakan cara cubit, yaitu dengan menggeser 1 manik atas dan 1 manik bawah, jadi 6. Lalu bagaimana jika 7? Kita menggeser 1 manik atas dan 2 manik bawah. Jika 8, nah untuk 8 kita menggeser 1 manik ke bawah dan menggeser 3 manik ke atas, jadi 8. Lalu bagaimana jika 9? Nah kita menggeser 1 manik ke bawah dan 4 manik ke atas, jadi 9. Puluhan itu berada di samping batang satuan. Artinya di sini ya. Jadi semua manik-manik ini semuanya bernilai puluhan. Jika 10, maka kita menggeser 1 manik ke atas. Jika 20, kita menggeser 2 manik ke atas. Jika 30, kita menggeser 3 manik ke atas. Jika 40, kita menggeser 4 manik ke atas. Lalu bagaimana jika 50? Nah, untuk 50 kita menggeser 1 manik atas ke bawah. Jadi bernilai 50. Lalu bagaimana jika 60? Nah, untuk 60 kita menggunakan cara cubit, yaitu dengan menggeser 1 manik atas dan 1 manik bawah. Jadi 60. Lalu bagaimana untuk 90? Yaitu kita menggeser 1 manik ke bawah dan menggeser 4 manik ke atas, jadi 90. Lalu bagaimana jika 100? Nah, untuk ratusan itu berada di batang samping puluhan. Artinya di sini ya. Jadi semua manik-manik di sini itu semuanya bernilai ratusan. Jika 100, maka kita menaikkan 1 manik ke atas. Jika 200, kita menaikkan 2 manik ke atas. Jika 300, kita menaikkan 3 manik ke atas. Jadi 300. Jika 400, kita menaikkan 4 manik ke atas. Jadi 400. Lalu untuk 500 yaitu kita menurunkan 1 manik atas ke bawah. Jadi 500. Lalu bagaimana jika 600? Nah, untuk 600 yaitu kita menggunakan cara cubit, yaitu dengan menggeser 1 manik atas dan 1 manik bawah. Jadi 600. Lalu untuk 900 yaitu kita menurunkan 1 manik atas dan menaikkan 4 manik bawah, jadi 900. Mari kita coba untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan, jika 5 ditambah 1, berapakah hasilnya? Nah, maka terlebih dahulu kita geser manik di angka 5. Artinya kita menurunkan 1 manik di batang satuan. Lalu ditambah 1. Artinya kita menaikkan 1 manik di batang satuan. Maka hasilnya 6. Lalu jika 12 ditambah 2, berapakah hasilnya? Nah, kita terlebih dahulu
harus menggeser manik di angka 12. Artinya kita menaikkan 1 manik di batang puluhan dan menaikkan 2 manik di batang satuan. Maka 12, lalu kita tambahkan 2, artinya kita menaikkan 2 manik di batang satuan. Maka hasilnya 14. Lalu untuk pengurangan. Jika 11 dikurangi 10, berapakah hasilnya? Maka terlebih dahulu kita geserkan manik di angka 11. Artinya kita harus menaikkan 1 manik di batang puluhan dan 1 manik di batang satuan. Jadi 11. Lalu dikurangi 10, yaitu kita harus menurunkan 1 manik di batang puluhan. Maka yang tersisa adalah 1. Jadi kesimpulannya untuk cara operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yaitu jika penjumlahan kita tambahkan atau naikkan. Sedangkan jika untuk pengurangan kita turunkan atau kita kurangi angka maniknya. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah paham? Oke. Saya akan memberikan contoh soalnya ya. Coba perhatikan dengan baik. Nah, jika saya menggeser 1 manik di batang satuan jadi bernilai, ya betul, 1. Jika saya menggeser 2 manik di batang satuan jadi bernilai, ya betul, 2. Jika saya menggeser 4 manik di batang puluhan, jadi ya betul 40. 504 ditambah 50, maka berapa? Ya betul, 554. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan soal-soal latihan. Nah, untuk jawabannya kalian bisa mengisinya di kolom komentar bawah ya. Jika saya menurunkan 1 manik di batang ratusan, maka bernilai. Jika saya menurunkan 1 manik dan menaikkan 1 manik di batang ratusan, maka bernilai. Alhamdulillah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja dan tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.